Zaman Nabi Syuaib turunnya azab itu gara-gara suka ngurangin takaran dan timbangan. Waduh. Kamera. Kamera. Man gozzana falaisa minna. Siapa yang curang bukan bagian daripada kami. Keras amat, Ustaz. berat. Jangan main-main loh. Iya. Masalah curang ini ya benar-benar di warning langsung oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Koreksi kalau salah ya. Iya. Bismillah pernah baca juga hadis yang bilang kalau misalnya kita menggambar menyerupai makhluk bernyawa, nanti di akhirat kita akan disuruh untuk menghidupkan makhluk bernyawa. Enggak, so tahu dia Tat. Bohong kali itu Ya, hadis. makanya koreksi kalau salah. Bener gak Tat? Bener gak nih hadisnya bener apa bohong? Enggak bener apa bohong nih? Soalnya bukan ustaz. Jamilah. Gak ada di skrip deh, gak ada di skrip guys. Parah. Bahwa predikat yang disampaikan dalam sebuah hadis, pedagang itu pendosa, apakah termasuk kita gitu loh. Makanya balasan pedagang yang jujur dikumpulkan bersama para nabi. Anbiya ya. Masya Allah. Setelah saya umroh itu sampai rumah, itu nggak tahu kenapa isi YouTube saya tuh Ustadz Khalid semua. Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, ya Ustadz Firanda. Salama. Paling makin dalam ketemu Ustadz ini apa? Yazid. Rahimahullah. Begitu terus akhirnya belajar di situ dan alhamdulillah anak juga sekarang sekolahnya di sekolah yang yayasan yang Ansol itu Ansol ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun emang ya Berproses lah ya. Proses lah dulu ya, Iya. itulah mungkin imam ada yang naik turun tapi Iya, makasih juga ini Alhamdulillah. butuh bimbingan lagi. Jai, lu pernah nggak? Lu kan pedagang nih kan, lu termasuk custom kan dunia dagang juga kan gitu ya. Lu pernah nggak ngebuktiin motor itu ori apa enggak dengan cara dibakar, Jai? Nah gue pengen sih kalau itu Pengen mah. lu ya? Gue pengen banget tuh ngebakar-bakar motor tuh. Iya, jadi kan kebanyakan brand-brand tuh kadang suka overclaim bahwa barangnya itu anti badai, anti hujan, anti kebakar. Pernah lu? Iya gue pengen banget abis pulang dari sini gue pengen bakar motor ntar. Motor apa lu bakar? Ada tuh motor dari produk Yamaha tuh. Waduh. Dia kuat banget. Karena kali ini Jai, ya bintang tamu kita itu kalau misalkan mau ngebuktiin barang itu ori apa enggak, dibakar Jai. Dipotong sedikit dibakar. Lah berani juga ya. Kagak dituntut dia. Pro kontra pokoknya. Iya, kagak dituntut ya. Banyak yang kepanasan dah pokoknya Jai. Kudunya mah dituntut tuh orang bakar-bakar begitu. Iya ya, dituntut Iyalah, ya. produk orang dibakar. Mungkin udah masuk somasi kali ya. Lah kudunya mau dari penjara. Iya. Kacau. Kita sapa dulu ya Zainers kita ya. Siap. Zainers alhamdulillah kembali lagi dengan gua Dani Azwar dan host bro gua Kojai. dalam satu program podcast Inside Outside Never Stop Learning, Never stop doing. Masya Allah. Ada Bang Hendy Dion. Wih, Sapa ini Kang dulu dong, Bakar Jai. ini. Assalamualaikum. Bang, salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Juga ada Ustadz kita. Iya Ustaz, Ustadz. sehat Ustaz. Masya Allah. Tadi gimana perjalanan lumayan ya, nggak terlalu jauh lah ya. Enggak, Bogor sini ya. Santai lah ya. Santai lah, atau ujung ke ujung lah. Masih wilayah-wilayah daerah-daerah ya deket lah. Tapi orang kalau main api bakar-bakar gitu biasanya hitam bang. Apanya? Dia putih ya maksudnya ya. Iya kan ujung jarinya doang Jai. Oh gitu. Iya, Kan waduh. ini bakar kan kain ya, bukan tangan nih. Oh kain yang Kain, dibakar. Jai. Nah jadi Bang Endi ini kalau misalkan ngebuktiin barang itu ori apa enggak, sesuai dengan omongannya apa enggak, overclaim apa enggak, dibakar Jai. Iya bang begitu bang. Iya. Itu bener bang begitu. Iya betul. Pengen begitu tuh kenapa tuh ya? Emang pasti ada harus ada purpose-nya dong. Iya, jadi karena kan gue tuh kan awalnya dari punya rumah produksi ya. Ya punya rumah vendor sablon ya kan. Jadi tahu bahan juga. Terus kita tuh ada komunitas sablon ya se-Indonesia. Dari Pulau Jawa, pokoknya dari semua tuh sampai Sabang sampai Merauke lah. Oke. Nah, jadi ini ada temen dia pernah kayak sharing-sharing, dia lagi ada terima orderan nih ceritanya. Terima orderan, ada ya ibu-ibu gitu, ramean gitu kan. Iya. Kita pengen tuh pakai bahan cotton fleece, sablonnya pasti sol. Nah, spesifik tuh udah ya. Spesifik kan detail. Cotton fleece, pasti sol sablonnya. Oke, temen aku bilang, dikasih harga segini 200 berapa gitu. Nah terus ibunya bilang, oh di Shopee harganya ada yang polosan aja 65.000 gitu. Hah? Bahannya cotton fleece gitu kan. Iya. Jauh banget ya beda harganya ya. Iya jauh banget kan. Nah terus masa cuma tambah sablon doang jadi harga 200 ribuan gitu kan. Nah akhirnya si teman saya tuh bilang, ya udah kalau gitu ibu beli aja
yang di Shopee biar saya sablon sini berapa sablonnya cuma 10 ribuan aja gitu. Dibelilah sama ibu-ibu itu ya, berapa hari kemudian datang seret gitu, berapa lusin gitu. Ini sablon Plastisol. Ini bahan cotton fleece nih harga segini tuh murah tuh. Kalau di Shopee murah tuh kan lihat tuh. Mas, iya pas dicek taunya polyester. Lah, iya. Jadi polyester ngaku-ngaku katun, fleece. Iya kayak gitu. Nah dari situ cerita akhirnya banyak keresahan kayak gitu juga. Karena kan kalau sablon Plastisol di bahan full polyester tuh nggak bisa. Gak bisa, nemplok. betul. Iya, Nempel betul dia. banget. Plastik kena Panas. Plastisol minyak gitu kan. Solvent base jadi meleleh. Meleleh dia, Ntar betul. kena pas lagi finishing malah jadi bolong gitu Iya, kan. Kayak gitu. Jadi ya nggak bisa. Akhirnya tetap ke ibunya coba dulu ya. Akhirnya nggak bisa. Akhirnya nggak bagus hasilnya. Nggak selesai lah akhirnya ya. Iya, Proyeknya jadi gitu. itu oke lah. Jadi akhirnya udah coba cari-cari ini. Cari-cari di Shopee gimana ya akhirnya jadilah konten-konten dibakar-bakar ini. Iya. Oh jadi datangnya justru dari keresahan, pernah terima orderan yang ternyata begitu tuh kenyataannya ya. Iya, keresahan teman-teman sablon gitu. Oke. Ya dengan harga yang dia jual di platform Shopee atau banyaknya di Shopee sih ya. Shopee, Ya, kalau buat banyaknya di fashion sih Shopee ya. Itu dia mengklaim harga 65.000 itu polosan dengan bahan cotton fleece. Nah, Waduh. pertama yang kasihan tuh teman-teman sablon juga kan. Kedua teman-teman brand clothing lain yang emang dia jualan sesuai dengan deskripsi dengan bahan cotton fleece. Iya. Gak mungkin bahan cotton fleece itu susah banget buat dapetin HPP itu sampai dia bisa ngejual hoodie bahan cotton fleece pure itu harga segitu. Iya. Nanti orang-orang awam nih salah satu ibu tadi bakalan mengira wah mendingan di sini lebih murah itu mah bahan sama aja kok sama-sama cotton fleece. Iya, itu iya, kok iya. mahal di sana? Iya. Jadi banding-bandingin harga padahal kualitasnya beda sama sekali. Beda gitu kan. Padahal Waduh. si yang brand itu dia emang jualan sesuai pakai bahan cotton fleece dengan harga 200.000 gitu misalkan. Si ini dia jual 65.000 gitu kan. Tapi sebenarnya bukan bahan cotton fleece. Oke. Gitu Gitu. tuh. Tuh Ustadz pakainya apa ya? Bukan hoodie ya namanya Bang. Itu Apa ya ini ya. Ini hoodie Ini tuh. ada bahan fleece juga, ada bahan leather juga. Leather. dia ngeliat dong tahu Ustadz. Iya. Tahu Kang Ustadz. bahan ya, Iya. Kang bahan tekstil ini Iya, mah. bener-bener. Iya, kalau ini mah versusnya gua konten-kontennya dia mah. Gua orang Oke. supplier kan. Oh supplier ya. Yang tukang bokis-bokisin pakai nama-nama baru. Waduh. Itu Sat. Gimana Sat? Ternyata di dunia online ini atau apa ya? Kok dunia online? Dunia penjualan online asik. Itu ternyata terjadi pembohongan. Bohong deskripsinya apa, yang datang apa. Betul, Itu sering gimana banget. tanggapan dari Ustadz? Masya Allah ya. Ini ya sebenarnya yang lebih tepat subhanallah ya. Subhanallah. Ya. Harusnya mereka itu sadar dan bahwa pedagang ini udah di warning sama Nabi. Wah. Makanya disebutkan at-tajir fajir. Para pedagang itu pendosa. Saya. Iya ya, kenapa ya? Langsung ya. Ketembak ini Sat. Iya. Gue kaget. Pendosa gimana sih? Mungkin pendosa yang lain kali Ustaz. Maksudnya gimana Ustaz? Gimana? Para pedagang itu pendosa. Iya, pedagang yang mana kali Ustaz? Pedagang Sat, apa saya kali resign ini, Ustaz? Tat. Saya kerja lagi dah besok. Iya. Maksudnya adalah Emang semuanya begitu, Sat? banyak para pedagang itu yang ngakal-ngakalin. Ya, makanya Allah sudah berfirman wailul lil mutaffifin. Merugilah orang-orang. Ya, celaka orang yang suka ngurangin takaran dan timbangan. Zaman dulu takaran dan timbangan. Iya, Sat. Bahkan zaman Nabi Syuaib turunnya azab itu gara-gara suka ngurangin takaran dan timbangan. Waduh. Makanya kalau dilihat dari orang-orang yang suka bermain curang, ya Nabi sangat tegas. Kamera. Kamera. Man gozzana falaysa minna. Waduh. Siapa yang curang bukan bagian daripada kami. Keras amat, Ustaz. berat. Jangan main-main loh. Iya. Masalah curang ini ya benar-benar di warning langsung oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diremehin. Iya. Diremehin. Tapi Ustaz kalau cuman kayak ganti nama doang Ustaz, ganti nama Ustaz. Nih, Ya, pemain ya. ini. Ini disclaimer aja kita sama pedagang ya, pedagang tekstil Ustaz ya. Contohnya. Contoh Contoh. Ustaz. Ya, misalkan kayak katun Toyobo kan katun Ustaz, tetap Ustaz. Cuman 70%. Cuman aneh bilang ini katun Toyobo. Harus dibilangin berapa persennya. Oh gitu ya. Iya.
Kalau Orang dia kan nyangkanya gini, ini katun. Emang katun, tapi berapa persen? Oh iya, tapi kadang nggak peduli juga, Stat. Kayak gituan sama pedagang kan ya. Kemarin mau dijelasin 70, 80, kadang suka nggak peduli. Emang gitu nggak, Bang? Sebenarnya sekarang ada orang yang emang dia lebih ada, kan kulit orang tuh macam-macam ya. Iya. Ada Kayak yang sensitif, saya ada yang enggak, ya kan? Iya. Enggak, bukan itu maksudnya. Waduh. Iya. Jadi ada yang bilang katanya kalau pakai bahan yang polyester itu dia gampang keringetan atau nggak gatel, sensitif kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi Oke. alangkah bijaknya sih kalau misalkan emang dikasih tahu itu bahannya poly atau bukan, Ya, ada dibilangin kandungan ya. poly atau enggaknya. Dibilangin ya, Bang ya. Iya takut kurang ya Kita tuh customer ya. dagang bukan nyari laku, Waduh, ya kena nyari lagi. berkah. Yo. Karena kalau berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi jangan sampai ya, lu dapat duit, anak lu sakit. Nauzubillah. Lu dapat duit, tapi ternyata lu ditipu orang nanti. Aduh, nauzubillah. Ya, jadi makanya urusan dagang ini bukan masalah untuk rugi. Surga neraka, Bro. Deep. Masih Iya. mau Tapi masih mau ditambahin, masih. Enggak. Tadi cuma bermain role aja, Tat. Bermain peran aja. Tapi kadang kan mungkin kondisinya dia nggak tahu gitu saat misalnya ternyata setelah ada kontennya Bang Dion tersebut barulah dia paham Tat. Langkah apa saat yang harus dilakukan setelah dia tahu itu Tat? Kejujuran itu mahal banget. Kalau memang lu punya stok-stok yang kagak jelas, jelasin aja. Gue pernah ke toko buku, itu buku ada di tengah. Dan gue lihat kok kenapa diskon 50%. Ya. Akhirnya kenapa Bang murah Bang? Ya karena ada cacatnya. Masya Allah. Dia berani ngomong ini buku ada cacatnya. Belum puas gue, dikit kan? Enggak, bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak Masya Allah. Ya, benar-benar gak ditutupin. Iya, Tat. Terus gue tetap ambil buku itu. Kenapa? Oke. Gue menghargai kejujuran. Oke. Masya Allah. Ternyata aja kalau jujur begitu orang senang malahan Sat. Iya. Pedagang yang jujur dikumpulkan bersama para nabi. Masya Allah. Lu denger kan lu? Ya, makanya dia ini sedang menjelaskan banyaknya pedagang yang tidak jujur. Iya. Ya, maka dengan konten dia mudah-mudahan orang jadi berpikir. Sebenarnya bagus juga sih ya konten dia tuh kita collabin ya. Gimana Sat? Iya, Kalau gimana ya Sat? maksudnya dia begini kita jelasin dulu hadisnya. Wah iya lagi. Iya, Iya. supaya apa? Karena konten begini kan kadang-kadang orang marah doang. Iya. Ya coba kalau Bang Dion. nulis hadis di situ satu. Man gosana falaisa minna. Waduh. Siapa yang curang maka bukan golongan kami. Ada petirnya tuh. Itu Jaya. Mata nyala. Iya. Mata nyala lasrek keluar. Dibakar-bakar kali. Jai. Dibakar-bakar Jai. Supreme. Iya. Itu Supreme beneran Supreme Bang yang dibakar Bang. Gue beli 7 juta itu. Supreme Buat 7 juta dibakar Bang. Alasannya apa Bang? Hah? Alasannya kok Supreme yang dipilih untuk dibakar? Gue mau nge-compare sama brand lokal. Jadi brand lokal juga bagus gitu loh. Gitu. Iya. Dibandingkan Oh brand gitu. luar. Oh berarti ada message lagi campaign yang lain. Iya. Selain daripada penipuan-penipuan tadi. Iya betul. Ada gue lebih pingin Cinta coba produk dalam lokal. negeri, Ya, lokal. kayak gitu. Tapi di compare ke Supreme gitu Bang. Maksudnya apa? Ya karena kan anak-anak sekarang kan ngeliat Supreme tuh kan kayak gimana banget gitu. Iya. Wah. Iya. Makanya pas kita compare ternyata bahannya ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama atau memang ternyata ada sisi yang lebih bagusnya di lokal kita? Iya. Atau justru yang sebaliknya kayak gimana Bang? Kurang lebih sama, cuman dia hanya ada kayak ada unique selling point itu di bagian cuttingannya gitu. Oke, jadi dia ngejual bukan cuma bahan ya, Iya. tapi juga cuttingan polanya Iya, juga begitu betul. ya. Plus emang dia kan emang udah ada namanya kan, box logo itu. Iya, Siapa brandingnya yang- udah siapa yang iya. gak kenal sih gitu Siapa ya. yang gak mau pakai baju ada Supreme tulisan gitu logo kan. gitu ya. Oh iya. Kalau ente pakainya Superme kali Jai. Aneh mah pakai baju partai. Itu bukan panas lagi tuh. Tapi ya kan? Gatel, Jay. kejadian kemarin masalah buka-bukaan ini buatan Cina asli loh. Sekarang orang nggak bisa sombong lagi dengan barang-barang seperti itu. Wow. Ya kan kadang-kadang sorry aja. Ya itu sampai ada ibu-ibu bisa beli tas kayak gitu tuh 300 juta. Iya. Ya kan gue banyak ngajar ibu-ibu model begitu. Bisa pakai Harley ibu tuh. Bayangin Bang, itu hujan
palanya kena hujan nggak apa-apa, yang penting tasnya Tasnya jangan- selamat. Waduh. Kemana itu tasnya dimasukin? Iya, tasnya dimasukin Udah plastik, kebalik. dia kagak pakai payung. Iya. Jadi tasnya diselamatin. Sebegitu iya. berharganya. Segitunya berharganya. Iya. Sampai ya maaf ya buat ibu-ibu semuanya yang nonton ya. Kajian bukan memamerkan barang. Oke. Ya, yang terpenting dari kajian adalah satu niatnya. Lu niat apa kajian? Mau mamerin gitu loh. Jangan. Ya. Kenapa? Karena kalau niatnya udah salah, ilmunya nggak akan dapat. Waduh. Iya. Ya Sia-sia banyak. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Siap nih Sat. Makanya dengan adanya, oh ini buatan Cina. Sekarang nggak ada yang lagi naruh di atas meja. Iya. Ya. Benar. Takut ketahuan nih saatnya Takut fake-nya ya. dibuka. Bener loh, itu hikmahnya gede. Benar. Sat. Bahkan kita jadi nggak merasa bangga punya begituan. Iya Sat. Iya lagi. benar. Dulu kan orang kayak apa? Betul. Ya saya juga pernah dibeliin bang. Dibawa ke satu toko. Wah gue suruh milih. Harganya tas ya 40 juta. Wah iya ya tas apa? Ayo 40 juta? beli tat. Waduh. Bang mahal pak. Mendingan buat saya aja duitnya. Beli buat Ustadz biar keren. Dia keren. Ya nah ini ya terus ya namanya dikasih ya diambil aja. Tapi kalau Ustadz makainya malu Sat. Anda punya saran Sat. Biar Anda aja yang make gimana tas itu. Gue juga mau nyaranin gitu jangan. Tapi kalau lo yang make orang mandang itu pasti palsu. Wah, Oh tergantung orangnya juga itu. Iya. Atau yang kedua Anda sangkain nyopet. Jadi Bang Dion, abang itu kan bisa akhir compare mana yang ori, mana yang ke ori, mana yang kualitas bagus, mana yang enggak. Sebenarnya abang basicnya apa sih? Bisa sampai tahu ini yang bagus, mana yang enggak gitu gimana kayak? Bukan bagus atau enggak ya, tapi lebih ke apa sih komposisi bahannya kayak gimana. Sesuai enggak gitu. ya? Nah, Oke, itu oke. tadi karena kan dari dulu tuh kan emang punya rumah produksi sablon kan dan konveksi gitu. Jadi udah berkecimpung di dunia bahan sablon kayak itu udah lumayan udah lama lah ya. ya. Iya. Dari tahun sekitar 2013. Masya Allah, lama Jadi ya. emang udah 12 paham tahun. banget ini bahan asli apa kagak ya. Iya. Enggak berani bilang paham banget, masih ada yang lebih paham lagi cuman seenggaknya Iya. tahu lah. Mengedukasi. Benar. Jadi gini Bang Dion, kalau untuk orang yang awam ya, bahkan sebenarnya pelaku produksinya sendiri itu belum tentu tahu sedetail itu. Gramasi, alupakan. Abang lagi nyeritain siapa ini? Ya beliau. Oh iya. Ya kita gitu ya. iya. Pelaku industri tekstil gitu ya. Iya, Belum tentu tahu. Betul, Tapi abang mungkin punya basic yang lebih jauh gitu ya tentang tekstil ini. Ternyata memang begitulah ya. Dunia tekstil itu harus sampai sedetail itu tentang ilmu itu ya. Iya, jadi kan biar kita tahu tuh komposisi kain itu apa aja sih kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti apalagi kalau misalkan emang itu buat anak-anak gitu kan, ya kan bilangnya dia bilang 100% katun gimana taunya ada polyester yang Nah, bikin bahaya gatel gitu kan. gitu kan. Walaupun bukan berarti bahan katun itu bagus, polyester itu jelek enggak. Betul. Ya, sekarang tuh teknologi udah canggih. Canggih, betul, Bahkan polyester tuh bisa lebih bagus dan lebih mahal. Percaya, hand feel-nya gila banget Iya, ya. Mirip bahkan- banget kayak katun. Bahkan ada katun yang dia susah menyerap keringat. Dia bisa. Ada polyester yang langsung cepat meresap keringat. Wah, Teknologi kan udah canggih gitu. Bagus dia yang ngerasa keringat dong. iya. Itu namanya kanebo, Sat. Tadi Bang Dani, Ustadz mengatakan segala sesuatu itu bagaimana tergantung dari niatnya. Nah, gue pengen banget tahu nih Bang Dion nih. Ya, boleh. Kira-kira tuh asal muasal niat lu bakar-bakar itu supaya emang nyari viral atau lu pengen apa sih sebenarnya kok Pembuktian. bakar pengen dapat atensi dari orang banyak. Niatnya apa Bang awalnya itu? Itu tadi buat biar ngasih tahu ke audiens kalau misalkan emang harga di pasar e-commerce itu jangan sampai terlalu mudah dipercaya gitu dengan harga seperti itu, ya kan? Jadi biar teman-teman sablon juga maksudnya jadi pasarnya juga jadi bagus nih dan teman-teman brand lokal juga pasarnya juga bagus sehat gitu. Jadi nggak di-compare dengan emang seller yang dia ngejual dengan harga murah tapi dengan kualitas yang katanya sama. Sama-sama si brand yang jual jujur ini gitu kan itu pasar jadi gak sehat. Jelas kan. beda lah ya. Iya. Tapi Ada harga, efeknya ada viral tuh kualitas. Bang. Ya efek viral itu ibaratnya ya justru pas awal viral gue sempet ngedown. Malah dapat sisi yang hujatan. nggak pernah orang Iya, tahu nih. banyak Waduh. hujatan sana sini tapi ya udah akhirnya makin sini ya udahlah. Seperti itulah Naikin ininya. derajat bang. Itu gimana saat beliau berbuat baik, niatnya baik, terus malah dapat hujatan dan sebagainya Sat? Ya Nah, kan begitu, musuh Jay. orang berbuat baik mah ya pasti ada setan. Yang akan ngomporin orang-orang yang memang curang. Ya, makanya ya, lu terus aja. Yang palsu-palsu udah banyak kontennya kan. Ya kan? Iya. Ya kan banyak.
Ya dari mulai apalah obat, banyak banget ya. Garam juga ada Iya. garam ya. Nah yang jadi masalah gini loh. Garam doa. Yang Dibuka gini, di spill sama dia. Oke. kenapa orang bisa berbuat gitu? Iya, Sat. Kenapa Sat? Ya pertama mungkin ketidaktahuan dia bahwa ini adalah hal biasa. Ya. Bahkan ini menyebabkan azab loh. Nah, Ya, umat Nabi Syuaib itu diazab oleh Allah gara-gara suka nukarin takaran dan suka ngurangin takaran dan timbangan. Firman Allah tuh jelas sampai ada surat khusus wailul lil mutaffifin. Lu baca tafsirnya ajib. Ya. Kemudian juga jadi itu pertama mungkin ya dia nggak ngerti. Makanya harus ada edukasi. Makanya gue bilang tadi lu tambahin ayat, lu tambahin hadis. Nanti gue yang tugas kita lah ngasih tahu dia. Iya. Ya bukan hanya karena rugi orang. Iya, Sat. Tapi ini dilarang keras oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Makanya tahu nggak zaman Umar orang dilarang masuk pasar kalau nggak punya ilmunya. Oke. Orang masuk pasar itu nggak boleh masuk pasar, nggak boleh dagang maksudnya kalau nggak punya ilmunya. Begitu luar biasa segitunya Umar sampai orang kalau mau dagang harus punya ilmu. Jadi apa yang mereka lakukan tuh ngerugiin kita. Coba lu minum air yang kagak jelas. Iya. Susu yang kagak jelas, obat yang kagak jelas, itu kan hasilnya penyakit. Iya. Dia dituntut tuh nanti di akhirat. Nah makanya kayak dia ini berani bagus. Jihad Jadi bisa tuh. ya termasuk. Masya Allah ya. Ya Bismillah. Nah, makanya yang kedua mungkin karena dia emang jahat. Nah, akhirnya dia melakukan itu. Iya. Jadi tugas beliau ya kita tugas dia ya dakwah sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah. Jadi ini termasuk hitungannya dakwah Sate. Insya Allah. Jadi edukasi kayak begini, Bang Dion. Ustadz Dion. Ustadz. Iya, Bang Dion campaign sesuatu yang memang sebetulnya nilainya harusnya memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Tapi Bang Dion, campaign begini kan pasti ada efek sampingnya. Ada pihak-pihak tertentu yang nggak suka. Pernah diserang gitu ya. Pernah diserang sampai hampir down gitu ya. Itu Iya. gimana akhirnya nanggepin itu kayak gitu tuh? Dikirimin bom pernah gak di rumahnya? Waduh, Enggak ya. sampai dikirimin bom. Ngeri juga dia. sampai diteror lewat DM gitu-gitu aja. Terus, komen-komennya sampai ada ke bawah istri juga akhirnya. Iya. Widih. Akhirnya gimana untuk bisa kita fight back terus keluar dari urusan kayak begitu tuh? Akhirnya ngelihat mikir kreator-kreator lain tuh banyak yang kayak gini dihujat gini, cuman mereka masih tetap bisa survive, mereka masih bisa sabar. Ya intinya kalau kita udah masuk ke dunia perkontenan kreator Mesti ketemu ya. pasti ada aja pro kontra, jadi ya udah gitu kita harus terima Ya, itu. jangankan dia yang kontroversi ya. Iya. Ustadz ceramah aja masih aja dihujat kan begitu loh. Siapa yang berani Ustadz? Ayo orangnya. Maju Jai. Kurang ajar lu. Bapak gue ini lu hujat-hujat. Iya. Ntar kasih fotonya, Dat. Jadi Jai, Bang Dion ini Jai. Termasuk salah satu campaign beliau itu adalah di media sosial yang lain ya. Itu adalah mengcounter orang-orang yang ngambil gambar-gambar atau video-video salah satu konten creator termasuk beliau yang dipakai untuk jualan yang lain Jai. Wih, emang bisa gitu? Yang berbeda speknya, berbeda kualitasnya dipakai Jai. Bisa begitu emang? Kayak gitu ya Bang Ada ya? yang kayak gitu, iya. Jadi video-video ini boleh sebut ya teh, nggak apa-apa. Iya, Gak boleh. apa-apa. Jadi video-video di TikTok itu diambil sama kita oknum ya, kita nggak kita Ya, nggak- ya. Sebut Beberapa namanya oknum. gak apa-apa Bang? Iya, Di penjara. nggak ya. apa. Oh iya. Berani dia. Kita nggak bisa sebut shopnya salah cuma karena emang ini oknum ya, kan, Iya, karena iya. dia. Jadi dari TikTok dia download. Nah, misalkan di TikTok gue ini lagi nge-review baju ini nih. Ya, Ya. outer Ya, ini ya. Kan yang kotak-kotak gini ada yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip, Tapi betul, tapi ini dari brand A. Nah, Oke. kualitasnya udah dijelasin, udah dibakar bahannya apa Bagus, gitu Bang, apa beli di gitu. Ya ada di brand lokal. Di Shopee. Oke, terus Gitu. Pak Ari, tolong. Diambil. diambil sama gambarnya, si, videonya. sama orang oknum ini. Pedagang. Ya. Dagang Shopee. Nah, di upload di Shopee ya. Pas di-upload di sana, pas diklik, pas barang ngeliat barangnya beda. Sering terjadi. Seringnya tuh yang diambil tuh yang kaos-kaos polos. Karena kan kaos polos tuh kan enggak apa sih bisa di-cut-cut di Generik brandnya lah ya, generik lah. Ya umum gitu Iya, ya. Jadi iya, kan enggak iya. jelas kan. Jadi ibaratnya lagi ngebahas kaos polos ini tapi dia ngambil yang dijual tuh kaos polos yang lain. Waduh, bahaya banget kayak gitu. Saya pernah Bang berapa kali ketipu. Beli apa di stok online obat? itu loh. Enggak, beli apa Zat? Beli dari mulai baju, mulai dari kacamata,
Iya. Wah, ada kali 5 lebih mah gue ditipu. 5 apa tuh? Ya 5 kali. Oh, kira 5 Sampai M. akhirnya saya pengen tahu ini orang gimana sih gitu ya. Iya, San. Saya samperin bang. Saya mau beli sesuatu, saya samperin aja dah. Saya datengin pengen tahu. Ternyata memang apa yang ditampilkan di Video. Beranda dia. foto gak sesuai dengan barangnya. Itu gimana Ustaz kayak gitu Ustaz? Ini kan salah satu Penipuan makanya gini, juga ya? Jangan sampai yang kita tampilin produk luar negeri biasanya ditampilin, tapi nanti bikinan lokal. Ya, Sering ya kejadian kita begitu. lihat barangnya bagus banget, keren banget, tapi ternyata begitu datang ya di luar ekspektasi kita. Iya. Ya mungkin pemerintah juga ya Iya. harus turun tangan terhadap orang-orang yang model-model seperti ini. Masya Allah. Oke, bagus sih. Mudah-mudahan terusin aja bang. Iya. Biar ini edukasi, biar orang juga jadi terbuka, ya, biar paham bahwa ternyata penipu-penipu tuh banyak. Makanya lu kan bikin judul tuh, namanya maling tetap Maling. Maling. Iya. Tapi gini Seth, karena kan kita kan hanya sekedar mengambil sampel foto dan video. Tapi ternyata kalau Iya. yang dijual adalah produk yang sejenis kualitasnya. Oke. Sejenis bahannya. Itu kayak gimana? Ya harus- Itu masih dianggap penipuan juga Beda nggak? brand tapi kan. Nah, Ini dari konteks penipuannya. Dari Iya tapi konteks kan penipuannya. kan dia nipu brandnya padahal brandnya Kojai. Tapi yang ditampilin Bang Dion kan brand Dion. Nah dia jual di Shopee gitu Sat. Karena kan kayak brand itu Brandnya Jay. Kojai. Dia kan belum apa namanya belum hak cipta segala macem Jay, kayak gitu Jay. potongnya gini deh simpelnya. Video saya di Shopee yang diambil sama orang itu. Iya. Tapi dia jualnya sama brand yang sama juga. Nah, Itu iya. kalau menurut saya mau nanya Tat nih. Nah coba nanya dah. Ini seoknum ini hukumnya gimana? Dia ngambil video saya. Saya ini kan kalau bikin konten ya, jujur, iya. one man show. Di sini kan ramai enak ya. Wih, ada kameramen 1 2 3 gitu ya. Iya. Kita banyak lo buat di hire lo. Bisa Oh, gitu. Iya oke. Kalau saya dari mulai masalah lighting apa semua itu saya sendiri. Tat. Sampai terakhir Waduh. ngupload apa semua, Capek, bikin ide Abang. apa semua saya sendiri. Kalau grading apa saya sendiri semua. Nah udah gitu. Dan itu juga emang ada yang kayak kerjasama sama brand gitu kan. Nah itu video tiba-tiba diambil tanpa izin Tat. Sama si Oknum. anggap sama dia nih, Iya, yang ambil iya. nih. Terus dia upload di akun dia jualan. Nah pakai usaha hukumnya tuh ya. gimana nih? Ya itu kan sama aja kayak ngambil. maling juga Sat ngambil ya. karya. Ya juga maling lah maling ya. orang dia yang bikin capek-capek lu tinggal ngambil. Ya gitu kan? Iya, Ente malah- sakit hati nggak? Sakit hati. Sakit Iya, iya. hati kan. Iya, Kenapa? iya, Dia nggak tahu perjuangan ente bikin video begitu. Kayak apa? Lalu tiba-tiba dia ngambil dengan enaknya, dengan mudahnya, tanpa izin lagi. Kalau izin masih bagus ya bang. Iya. Ya antara dua diizinin apa kagak kan. Iya. Kalau diizinin alhamdulillah. Ya yang pasti kagak kan gitu. Hari ini Sat lucu. Bagaimana ya ngizinin orang kita udah diambil ya tapi ya. Ya itu penting sih yang namanya hak cipta itu ya. Iya, Sat. Kita kadang-kadang ya belum jelas semuanya. Intinya cobalah kreasi dengan cara yang halal. Ya. Ya. Kalau kan hargai bagaimana capeknya orang. Betul. Ya, bahwa predikat yang disampaikan dalam sebuah hadis pedagang itu pendosa. Apakah termasuk kita? Gitu loh. Alhamdulillah, Sat. Pedagang itu pendosa. Makanya balasan pedagang yang jujur dikumpulkan bersama para nabi. Anbiya ya. Masya Allah. Ini Bang, apa ya, dapat banget terenyuh pedagang bersama para nabi gitu. Jadi ingat ilmu-ilmu agama gitu Bang. Bang Dion ini, dia kan menyediakan jasa sablon. Ah, Nah, tapi ada satu konten dia yang bilang gini Bang. apa tuh? Sablon di gue nggak boleh makhluk bernyawa. Lah kalau gue lagi pengen foto anak gue gimana? Ini ngebatas-batasin sih. Gak gitu. boleh ya, Iya, gak boleh. foto anak, Apa, foto Bang? keluarga. Kenapa gak boleh? Iya kan? I love- Mesti kan ada Iya, I love basic mama. berpikirnya kan gitu. I basis love mama kan berpikirnya. keren Bang. Foto Ya, sama gue. tetap aja kan malu bernyawa kan. Emang kenapa makhluk bernyawa emang? Karena koreksi kalau salah ya. Iya. Bismillah pernah baca juga hadis yang bilang katanya kalau misalnya kita menggambar menyerupai makhluk bernyawa, nanti di akhirat kita akan disuruh untuk menghidupkan makhluk bernyawa. Gitu. Enggak, so tahu dia Tat. Bohong kali itu Ya, hadis. makanya koreksi kalau salah. Bener gak Sat? Bener gak nih hadisnya bener apa bohong nih? Enggak bener apa bohong berarti? Soalnya bukan ustad. Gila. Jangan gak ada di skrip deh, gak ada di skrip guys. Parah. Udah bener. Bener gak Sat? Ini mesti digetok Sat. Parah Sat, hadis dibilang bohong. Enggak, tapi abang dapat hadis dari mana kan gitu. Iya. Bener-bener tuh. Ada Iya. palu Coba. kagak? Ada palu kagak? Coba klarifikasi
jelasin Dat, bener gak hadisnya? Dat? Itu sampai masuk di bab tauhid. Masya Allah. Karena itu salah satu akhlak yang tidak terpuji terhadap pencipta. Waduh. Saking pentingnya itu masuk di bab tauhid bab 40-an ya, kalau nggak salah ya. Kita bicara syirik udah jelas. Bicara bagaimana bertauhid, pembagian tauhid jelas. Nah di bab 40 itu bicara tentang akhlak kepada Allah. Termasuk akhlak kepada Allah adalah tidak menyerupai ciptaannya. Oh jelas, bener hadisnya. Iya, makanya hadisnya ada beberapa model. Ya, yang dia baru sebutin baru satu. Ada beberapa lagi. Kategori yang disebut makhluk bernyawa itu apa Ustaz? Memang yang manusia kah atau memang kalau Semua tumbuhan? yang punya nyawa. Tumbuhan, Zat? Enggak, kalau binatang, kalau tumbuhan enggak. Oh, Dibolehkan. gitu. Dibolehkan. Ya, yang namanya seni dalam Islam Iya. akhirnya merambahnya ke kaligrafi kan. Kan kaligrafi karena akan mentok untuk masalah-masalah yang bersifat makhluk bernyawa. Iya tuh kayak gitu Bang. Pemandangan ya atau gedung-gedung ya. Tapi kalau yang makhluk bernyawa dihilangkan kalaupun ada ya dihilangkan matanya, dihilangkan ya itu Kayak gitu. bisa. Jadi memang dia bikin sebuah orang. Karena gini, kalau orang yang tenar yang viral ngomong banyak dilihat. Oke. Iya. Siapa tahu orang jadi pada mikir sekarang gitu ya. Kalau kita yang ngomong, kita kan belum viral. Iya. Ya, belum viral. Tapi kalau orang yang udah viral, followersnya banyak, pasti akan gini. Bisa jadi ada yang komen jelek, bisa jadi ada yang ngatain Wahabi lingkungan, ya, dan lain sebagainya lah ya. Iya. Tapi bisa jadi itu sebuah pembuka hidayah buat dia. Masya Bisa Allah. jadi nanti dia Irsyad ya. browsing kan, hadis-hadisnya. Ustadz Dion ini nih. Ustadz Ustadz Dion. Dion. Jadi hidayah. Betul? Amin. Cosplay jadi Bisa tukang jadi buat. nggak langsung, ya lu emang langsung bener, kagak kan pakai proses, ya kan? Ya, jadi lama-lama bener juga ya. Iya, Ustadz. Ya, kadang-kadang hidayah itu teringat padahal 1 tahun lalu gue udah tahu tuh, tapi baru yakin sekarang, baru dapat hidayahnya sekarang. Masya Ya teruskan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya kalaupun ada yang menghujat, ya mudah-mudahan nanti dia akan dapat hidayah. Amin. Ya, awalnya kan kita juga nggak suka sama hal-hal yang dilarang. Iya. Ya, tapi lama-lama dapat hidayah baru ngerti dah. Oh, pantes nggak boleh. Maafin Bang. Sabar Bang. Ya, abang bener. Iya. Wah. Iya. Lu sejai sujon sejai. Al Ustadz Al Mukarram. Waduh ya Hendi Dion. Nah, ini Iya. dia. Iya. Gue mau nanya. Jangan dia doang nanya. Iya. Boleh. Tentang katanya ada katun. Pokoknya bahan yang sertifikasi halal. Wais, ada tuh yang kayak gitu. Ada Bang emang. Produksi jilbabnya dia yang halal. Ada, Bang. guys. Bener kan lu? Ada. Viral Jangan Bang. takut ngomong di sini mah. Kita Siapa mah. yang takut saya nanya Ustadz? Iya. Emang ada Bang? Itu masalahnya apa? Gimana ya? Baju dihalalin. Kalau mungkin kalau misalkan emang dia bikinnya emang dari kulit hewan itu ya mungkin Babi Bang maksudnya. iya, babi kulit gitu ya. iya. Mungkin itu ya. Cuman kan ini kan Bahan. ya. Bahan, iya. Bahan kayaknya Jadi bahan, baju koko, tapi ada halalnya. itu kayaknya terlalu lebay deh kayaknya. Iya, overclaim. Iya, maksudnya di kalau situ bahan tuh. gitu kayak nggak perlu disertifikasi Iya. atau Iya, ya. Mungkin alasan dia gini katanya. Dia nggak pakai bahan ini, nggak pakai bahan ini, nggak pakai pewarna ini. Maksudnya selama abang punya ilmu tentang perbahanan, ya Wahabi bahan kan. Pantes bawa hadis lu. Ternyata Wahabi lu. Ya. Nah, sekarang kan kita asal bener dikit dibilangin Wahabi, Wahabi, kan gitu ya. Ah, terlalu Anekdot ya. banget orang gitu ya. Padahal Masya Allah nama Allah kan itu Al-Wahhab. Al-Wahhab. Ya. Baru salah Maka jangan dimain-mainin gitu ya. Dah, jadi intinya selama abang punya ilmu perbahanan begini, apakah benar ada bahan-bahan selain babi ya? Maksudnya babi kan jelas daging, kulit, atau mungkin bulu jelas. Tapi ini bahan yang mungkin tercampur apa, bahan apa pernah
pernah tahu ilmunya nggak kayak begitu sehingga akhirnya harus ada sertifikasi Halal. halal. Setahu saya kalau kain yang emang itu nggak halal itu untuk cowok ya, tapi ini ya itu kan sutra. Jelas. Enggak, itu saya tahu pengalaman saya, koreksi kalau salah ya. Betul. Iya. Tapi kalau buat cewek kan nggak ada pantangan kalau dalam ini Syariat ya. Jadi kalau dan emang kain-kain tuh ya nggak ada, Iya. kecuali mungkin ada dia kain yang sudah disertifikasi halal oleh MUI mungkin kayak gitu. Coba Belum kalau ada kayaknya ya Bang ya. mungkin itu kan mungkin kayak gitu. Mungkin ada ya kali ya. Coba bikin kontennya nanti. Iya. Counterback ya. Soalnya Bikin soalnya kontennya. kalau halal tuh aneh aja maksudnya baju apa sih kaos ini halal nih. Terus selama ini kaos gue haram dong. nih. Makanya yang lain gimana kalau Berarti- dia yang halal berarti kan? dipakai sholat gue haram gimana? Iya kan? Karena kan semuanya sebetulnya kan basicnya kan kalau nggak dari kayu, kalau nggak dari kapas kayak gitu-gitu Jay. Iya. Ya kalaupun kulit ya beberapa lah. Pun itu kalau kulit BB ya, Sepatu biasanya itu sepatu itu Jay, bukan di clothing biasanya gitu. Iya. Nih Bang Dion kan usahanya di bagian persablonan ya. Ya. Iya. Sablon, terus kaos apa nama kaosnya Bang? Nirwana apa? Nirwana Tekstil. Tekstil. Nirwana Tekstil. Iya. Nah, itu pernah dapet orderan tuh Bang? Dari mana aja tuh Bang biasanya? Dari perorangan kah atau dari PT dan lain sebagainya gitu Bang? Kalau Noit nih ya, kalau Noit sih Noit. dari brand. Ya, jadi dulu tuh pas akun yang YouTube sekarang Hendy Dion itu, dulu itu akun-akun kayak edukasi sablon, kayak gitu-gitu. Awal-awalnya Iya, banget ya. Awal banget. Terus pas semenjak ini berubah akhirnya diganti pakai akun yang sekarang. Iya. Lebih ke kayak review-review kaos gimana kayak gitu. Orderannya? Orderannya kalau misalkan Noit itu orderan tuh banyaknya ya dari brand-brand clothing biasanya. Clothing. Iya. Nggak pengen B2B gitu Bang misalnya sama perusahaan-perusahaan. Karena portofolio itu udah emang isinya tuh Retail ya? Iya isinya tuh ini semua. Noise Studio tuh isinya apa namanya? Udah kayak Niche-nya- sablon-sablonan semua. Nah, gitu. niche-nya clothing ya. Berarti Abang Iya. nolak dong kalau ada dari PT-PT yang pengen sablon ke Abang gitu? Perusahaan-perusahaan gitu. Enggak juga sih. Nerima? Terima aja Oh ya. berarti semua perusahaan Abang terima. Misalkan mau ada event lari, misalkan mau ada... Oh bang. Ah Bang, Bang enggak Bang? kagak nerima order dari Bang? Ya, Bang maksudnya bang Kalau seluruh bank Bang? instansi bang enggak nerima. Oh kenapa enggak terima? Ya masa harus jelasin. Iya dong, Dion harus jelasin di sini. Iya, gimana? Kenapa kok nggak nerima Iya, Bang iya, gitu? Enggak. Iya. Takutnya Intinya gua- bahwa mungkin Tapi di situ, ini luar biasa. di situ ya. ada fundamental yang memang yang dijaga sama Bang Dion gitu kan. Oh ada batasnya berarti Iya, tidak iya. semua diterima ya Bang ya? Iya. Iya. Jadi Bang, abang Jadi kan banyak komennya ntar takutnya pada so itu. Tapi ya emang gitu Iya gimana Bang, ya. Abang nggak nerima. Abang berarti. banyak ngasih barrier untuk produk-produk abang gitu, nggak boleh gambar hewan, nggak boleh apa namanya bernyawa tadi, nggak boleh instansi tertentu. Itu akhirnya ngurangin rezeki apa gimana Bang? Iya lah habis Apa pendapatan malah dong. justru niche gue yang segini itu ya justru larinya ke abang semua. Kan kita nggak tahu, misalkan nih orderan kita yang harusnya kita misalkan nih digabung nih ada yang makhluk bernyawa sama tidak bernyawa nih. Misalkan harusnya kita dapat misalkan 10 juta nih misalkan nih. Kita cuman nerima yang tanpa makhluk bernyawa doang 5 juta. Ya, itu juga kan rezeki. Siapa tahu yang 5 juta ini rezekinya itu di yang lain. Misalkan harusnya ini mesinnya rusak yang dengan harga 5 juta diganti dengan Wah, mesinnya ini. tauhidnya seperti itu. ini bener nih Ustadz. Yang bang misalnya nerima dari instansi Kojai Garage tuh ada tuh bengkel keren banget itu sumpah dah. Oh iya dijual. Asli, mantap itu. Asli, Iya, keren. dia jualan Udah juga. kasih tuh, keren dah. Gua juga dia jualan bikin ntar. order. Terus ke abang. Nah, satu lagi dari instansi perbankan gitu kan. Nah itu gimana tuh? Kan sayang harusnya dapat 10 juta tadi. Ya kan itu siapa tahu bisa diganti sama orderan lain. Tuh. Gitu. Rezeki mah dari Allah Jay. Atau enggak ya diganti sama kesehatan lu yang kalau misalkan terima yang dari bank itu tahu yang lu sakit kita walau alam. Makin banyak duit makin sehat. Ya intinya yang namanya rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Bener Bisa lagi. berbentuk kesehatan. Bisa berbentuk Allah selamatkan dari musibah. Bisa berbentuk ketaatan. Bisa berbentuk dimudahkannya ibadah. Bisa berbentuk banyak hal. Yang intinya nguntungin kita semuanya. Cuman selalu orang berpikir konsep rezeki adalah Cuan uang aja. Ini salah. Iya. Ya. Malahan justru dengan adanya hal-hal kayak gitu Jay, Nirwana Tekstil kebanjiran order dari Vietnam.
Ah, sampai Banjir. Vietnam. Iya, seberapa meter tuh? Jadi Enggak ya? Nirwana Tenggelam kali. Belum dapat ya, Iya, belum tenggelam kali. nyampe ya, belum Iya. nyampe. Iya. Berapa meter? Ya, oke. Iya, nggak apa-apa. Jadi emang Nirwana tuh sebenarnya tuh nih brand-brand luar itu sebenarnya banyak yang produksi itu di Indonesia. Masa? Banyak. Ya. Wah, iya ya, kita baru Cuman buka kita nih. dari Nirwana nggak bisa sebutin klien itu. Oke, ya, karena iya, itu. Jadi iya. banyak brand-brand luar tuh yang emang produksi itu di Indonesia gitu. Bahkan Makanya- produksi lagi Iya, ya. bahkan kalau misalkan kalian ke mall ya, Iya. pokoknya ada misalkan brand Jepang lah, brand apa gitu ya. Uniqlo Jepang tuh. Sebut lagi ya. Iya. Ya, oke. Dari Iya. sono iya. dari Jepang. Iya. Uniqlo. Banyak Itu kan ya. ada yang made in Indonesia. ya Iya. kan? Oh. Oh, memang produksi di Indonesia gitu. Iya, Dan salah seperti satu itu. klien dari Nirwana juga Nggak mungkin. tahu ya, kita nggak bisa sebutin. Oke. Kalau itu kagak boleh Ya disebutin, intinya Bang. ternyata banyak yang ngegandrungin dari luar negeri, Jay. Iya. Dari Ustadz sendiri tadi, Bang. Iya. Ustadz bahas tentang halal gitu, Ustadz. Halal Emang haram. kan tadi kan dari sisi ini ya, Ustadz. Dari sisi bahwa bahan itu ya buat apa di sertifikasi halal gitu. Kalau dari pandangan Ustadz sendiri, Ustadz, perlu nggak, Ustadz, baju itu dikasih label halal gitu, Ustadz? Ya kagak perlu lah. Oh. Ya kalau baju kudu digituin. Yang pasti rambu-rambunya jelas. Ya. Sutra hukumnya nggak boleh buat laki-laki. Ya hanya boleh buat Perempuan. Hmm. makanan jelas lah. Iya, Ustadz. Kalau makanan ini kan makanya halalan thayyiban kan itu ya. Iya, Ustadz. Tapi kalau untuk baju tiba-tiba kita nggak tahu kapan. Iya, Ustadz. Ya wallahu alam tiba-tiba tren baju garis-garisnya babi. Iya kan bisa ya ada kulit sininya gitu ya. Ya namanya keadaan kan bisa saja syubhat tuh akan muncul terus kan gitu loh. Ya setan juga mungkin dia akan kursus di dunia modeling. Kursus ya, oke. Setannya Agar apa? modeling. Agar Iya. dia tahu trik-trik bagaimana menyesatkan manusia biar yang tadinya ini halal jadi remang-remang kan itu. Bahkan akhirnya takutnya digandrungi kan. Oh Ya, iya. makanya kan ya kayak sepatu dulu kan normal-normal aja. Iya, ujung-ujungnya Ya kan? Satu cabang. Ya, kanki, sebut. ya. Jadi dulu kan Ardi sepatu tekstil, normal-normal Ardi aja tekstil, gitu loh. Ardi tekstil. Tiba-tiba muncul lah sepatu yang ada Babinya. babinya. Harganya juga naik dan orang mungkin pride gitu begitu pakai begitu. Padahal kan ada babinya. Iya benar. Ya. Nah ditakutkan naudzubillah. Ini akhirnya naik gitu lah. Iya. Ya karena gua pernah baca ternyata babi ini afiliasinya banyak banget. Affiliate juga di babi. Iya. Jadi katanya Iya, masuk iya. ke sikat gigi. Oh iya benar. Oh, iya, turunan iya. produknya. Turunan-turunannya. Ah, iya. Iya. Dari bulunya, Ya, kuas kulitnya. masuk kemana. Jadi kita ya kalau memang nanti hal-hal seperti itu ada bisa jadi. Jadi baju ada sertifikasi Ada. halalnya. Ya. Bang Dion nih. Nih, Bang Dion mau tanya. Nah, Bang kan bikin konten. Terus kan dicomot dan sebagainya. Pasti kan yang pembuat kontennya kan nggak terima ya dan Ya, udah pasti jelas. kesel banget gitu. Nah, ini kan sekarang kan kita kan yang lagi rame ini kan anak-anak Gen Z juga pengen jadi konten kreator lain sebagainya atau mereka mentok akhirnya nyomot video orang. Bukan Gen Z aja sih, semua kalangan ya. Nah, itu gimana Bang nasihat buat para calon konten kreator supaya dia terus berkreativitas dan bijak dalam menggunakan sosmed tuh Bang? Ya kalau buat yang pingin bikin konten ya, ini jadi aku pernah bahas ya. Siap. Jadi waktu itu ada salah satu pelaku oknumnya, dia nge-DM terus dia bilang minta maaf ya. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Ya, dengan alasan katanya dia dari kampung dan dia katanya tidak punya Ilmunya. alat dia tidak punya alat yang proper. Ya. Dan katanya dia dari video-video yang dia ambil di Comor itu dia bisa menghidupi kuliah dia. Masya Allah. Itu. Oke. Nah, saya balikin. Dia bilang dia buat kuliah kan. Saya langsung bikin konten. Ini ada anak SMA. Dia dari kamarnya, yang kamarnya seadanya, dengan HP, modal HP doang. Ya, tadi juga dia dia bilang hanya ada HP kan. Iya, Kan iya. dia nggak mungkin dong dia ngupload video pakai Gak ada kantong handphone nasi, gak mungkin. ya kan? Iya, masa pakai wesel ya kan. Ini Iya. ada dia tuh dari kamar kecil doang. Itu dia bisa bikin konten bagus sinematik Nah, anak SMA dan dia. Iya, no excuse dong harus kayak begituan Iya. kan. Jadi Hari kalau gini. bikin konten tuh kalau gue sih bilang 3 sih ya. Pertama tuh niat. Ya,
Niat tuh harus deh semua, itu semua niat Iya, ya mungkin iya, niat. betul, Ya. betul, Kemudian yang pasti action. Gak mungkin kalau misalkan udah niat tapi gak action ya percuma. Iya, nggak jadi-jadi Cuma deh niat tuh. doang, niat tidur lagi, niat rebahan lagi, udahlah mendingan nyolong VT ya sama aja bohong Iya. kan. Gitu. Harus ada Iya, action. action. Ya. Yang ketiga, nah ini konsisten. Waduh. Kita nggak tahu kapan pecah telurnya konten kita ini. Iya, iya, Gitu loh. iya. Kayak gue aja pas bikin konten, gue awal-awal tuh bikin konten terus aja bisa bikin konten. Iya, ya. iya, iya, Dari awalnya gue bikin konten tuh tentang nge-review sablon, terus ngebahas tentang sablon, terus akhirnya coba ke bahas clothing, gini, akhirnya coba ke yang ini. Review yang sekarang Review ini. sekarang ini. Iya, Nah iya. ternyata gue di sini ramenya, akhirnya fokus di sini. Iya, iya, Kayak Masya gitu. Allah. Jadi memang berjalannya waktu ya akhirnya begitu ya. Enggak langsung gue pas bikin konten hari ini jeblat besok langsung jadi gede Boom gitu ya. Enggak ya. Intinya sih makin kita berusaha mendapatkan sesuatu makin susah. Makin kita menghargai nilai sebuah Proses. hasil kita. Oke. Iya kan? Ketika kita mudah isi gam isi go. Ketika terlalu mudah kita mendapatkan ya terlalu mudah juga itu akan lepas. Waduh. Makanya FOMO ya. dalam Islam itu nggak ada yang instan. Iya. Kalau ada orang belajar kagak mau ngapalin, kagak mau belajar, katanya ada ilmu namanya ilmu laduni. Iya. Itu kan mantep Tat. Kali ada di konten kreator. Iya. Ilmu Iya kan? laduni, ilmu tanpa belajar. Sedangkan al-ilmu bitalum. Namanya ilmu pakai belajar. Kagak ada orang langsung lahir pinter. Benar lagi, Nah, itu bisa kan lari lagi. aliran sumpek pikiran. Wah, sumpah pikiran. Iya. Suka movie kali ya. Iya, makanya ya yang mau konten-konten terusin lah termasuk lu pada. Paham penting nih. Ya. Niat. Niatnya buat apa sih kita? Ini kan edukasi niatnya. Betul. Mudah-mudahan manfaat. Ternyata boom. Rezeki. Bonus dari usaha. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki buat masing-masing. Nah, tuh mantep tuh Bang, karena Allah menentukan rezeki masing-masing. Kebetulan rezeki orang kan ada yang banyak gitu kayak saya gitu Sat ya. Bagus. Emang saya mah rezekinya Masya Allah. Iya banyak. namanya Rizky Eko Jaya. Makasih Bang. Nah, Biarin aja, itu belokin kan sekalian. Bang Dion ini kalau aneh lihat dari datang tadi, mangi Tat pertama. Wangi. Pakai M dia, udah di atasnya wangi. Mangi dia. Wah, Mangi. iya, Yang iya. kedua keren, stylish dan oke gitu Sat. Nah, dalam pandangan perspektif Islam, apakah orang Islam tuh kudu pakai bajunya kokoh mulu, sarung baik, Iya, terus pakai kokoh. gamis mulu, atau boleh gak kita sekeren ini gitu Sat? Lu gak bilang gua. Astagfirullahaladzim. Iya, Saking tiap harinya Jay. ketemu ngeliat orang keren Gimana Tat. Jadi sih? ya gimana ya? Lu jauh-jauh amat sih. Iya. Lupa Tat saya. Pakai nunggu ditunggu ada narasumber Jay. Kemarin-kemarin gimana? Ya gimana? Emang gimana? Kok Ustadz keren gitu Sat? Kenapa Sat? Kok Ustadz mau keren gitu? Iya. Zuhud itu bukan berarti gembel. Oh. Zuhud bukan berarti Zuhud gembel. itu bagaimana meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selama itu bermanfaat, apalagi buat ibadah, baik-baik aja. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran kembali lagi ke baju. Baju itu kan bagaimana adat, yang penting menutup Aurat. aurat. Rambunya. Ya, jadi ketika ada orang bajunya bagus, keren, itu kan tahadus bin ni'mah. Dia mensyukuri nikmat Allah. Ya, terus kemudian dia pakai jam bagus, nggak apa-apa. Emang jam dia bagus. Ya, dia apa merek itu? Bagus. Coba lihat. Mirip kan? Tapi kagak ada waktu sholat. Kagak bunyi kan pas Iya, sholat iya. kagak bunyi. Di HP bunyinya. Iya, kalau ini di jam. Ada bisanya di sini Bang, ada. Iya. Oke, Ya, oke. nggak apa-apa. Yang penting segala hal yang murah Eh, ketika dipakai buat maksiat jadi mubazir. Tetapi segala hal yang mahal ketika dipakai untuk ketaatan bukan mubazir. Wow, Masya Allah merinding. Ya, makanya ya boleh-boleh aja kita punya barang bagus mah ya. Dipakai buat ibadah, mobil buat ibadah, semuanya. Makanya siapa yang keluar dari rumahnya untuk menghidupi orang tuanya. Keluar dari rumahnya karena punya anak kecil yang masih kecil. Keluar dari rumahnya karena nggak mau minta-minta. Fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Makanya kalau kerja ya niat yang benar. Syahid ya.
Ini apalagi kita niat biar bisa umroh, biar bisa haji, biar bisa ngasih fakir miskin. Nah itu kayak begitu. Ya. Kalau saya sih dulu ingetnya gini, masa kalau kita ketemu bos atau ketemu klien kita rapi. Giliran. Tapi giliran ketemu Allah kita biasa aja. Nah, kena banget itu udah. Muslim memang harus begitu. Angkat saya jadi murid Ustadz. Kok Ustaz? Enggak ini Iya, saya saya pernah dengar gitu. nggak nyangka ternyata. Logika secara logika aja gitu. Orang Logika ternyata ilmu sederhana. agamanya dalam juga Ustadz. Iya, iya. Masya itu yang Udah bagus keren, begitu. ilmu agamanya bagus ya Tat ya. Iya, iya. Gitu, Ente enggak, keren banget sih Bang. Jadi pelaku bisnis Jai. Iya, Iya. Ternyata ya setelah kita banyak ngobrol sama narasum kita yang satu ini, nggak boleh kosong dari agama juga Jai. Banyak fundamental-fundamental yang diterapin ke dalam bisnis beliau ini. Dan ternyata nggak mengurangi sama sekali nilai rezekinya. Itu penting banget Ustaz ya. Bahwa agama dimasukkan ke dalam setiap lini kehidupan. Khususnya bisnis saya. Benar, makanya tadi nggak boleh masuk pasar. Iya. Kalau orang yang nggak ngerti ilmu tentang perdagangan. Di pasar itu kan tempat ditaruhnya bendera setan. Setan itu menancapkan benderanya di pasar. Maka di pasar itu ya banyak penipuan-penipuan. Betul Ustaz. Ya makanya ada doa masuk Pasar. pasar. Ada Tat. Doa masuk mall. Ada masuk mall baca doa. Sekikir masuk toilet doang. Ya contohnya nih. Iya Tat. Ya jadi siapa yang masuk pasar, mall, baca doa. Iya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar baca doa itu dapat kebaikan 1.000.000. Dapat ampunan 1.000.000. Naik derajat 1.000.000. Dalam riwayat lain dibuatkan rumah di surga. Masya Allah. Kenapa bang pahalanya kayak begitu? Hebat banget kan pahalanya gede kan? Hebat banget. Satu, karena ada kalimat la ilaha illallahnya. Oh iya. Dua, yang masuk pasar baca doa emang siapa? Iya. Hampir jarang, hampir gak ada Ustaz. Cilus coba masuk mall kan sering kan? Iya, Baca doa kagak? Iya, jadi Skip. lupa Masya ya. Allah. Iya. Ini dapat pelajaran penting Bang. Satu lagi tadi, bahwa setan menancapkan benderanya di mana? Di pasar. pasar. Maka hati-hati, di pasar itu hendaklah mengingat Allah. Karena tadi kata dia, bawa syariat di dalam berdagangmu. Karena Nabi juga kan pedagang. Oh iya Iya kan? benar. Pasti Iya kan nyontoin. Nabi kan pedagang. Tapi pedagang yang kayak apa? Makanya kenapa pedagang yang jujur dikumpulin barang Nabi? Karena Nabi adalah pedagang yang jujur. Lah kalau pedagang yang kagak jujur, Iya. Siapa juga yang mau suka sama ya dia? siapa yang barengin dia? Iya. Ya. Setan dong yang bareng dia jadi Naudzubillah. Nama ini Ustaz mau nanya ya, boleh ya nanya ya? Iya. Boleh. Ini keresahan saya sih, ini sebagai saya kan afiliator juga, saya suka review-review juga gitu kan. Ini kan Afiliator ngapa sih? Apa sih? Ngebantuin orang Jualin produk orang. Iya. Jadi Banyak bahasa aneh gue kagak tahu. Belum masuk Gue bahasa. gini-gini aja pura-pura Iya, ngerti. ntar kita gua. coaching, ada coaching. Ustaz. Afiliator. Afiliator. jadi gini, Kan ada tuh yang orang suka makan-makan itu. Mukbang. oh mukbang. Oh, bukan itu yang binatang makan ini makan itu. Oh aligator. Alligator. Oh ke situ arahnya. Beda ya. Kita udah serius banget. Iya, Nggak banget. jadi nangis nih Tat. Udah mau nangis nih. Gastor. Aligator dibikin sama dia. Alligator. Lanjut Bang, mau nanya tadi Bang. Ya, jadi kan saya kan kadang kan suka nge-review atau jadi aligator. Dia mainin. Iya. Apa namanya? Alivator. Elevator. Jadi serempet ngomongnya. Jadi afiliator gitu. Nah, saya itu kan nge-review, itu yang saya review itu pasti yang ada sisi di mana saya try on. Apa Cobain. tuh? Cobain. Coba. Kalau try out ntar Tat masih lama. Nah, iya, Saya coba. ujian. Nah, menurut saya ini bahannya masih aman, masih nyaman, kayak gitu, ya kan. Terus kalau masalah tadi kayak gramasinya, komposisinya itu udah jelas lah. Nah sekarang di tahap dimana ini saya coba nih bahannya, menurut saya ini bahannya aman, nyaman gitu, maksudnya masih di level nyaman, gitu. Kalau misalkan ada yang beli nih pelanggan nih dari hasil review saya bilang katanya, ternyata bahannya panas nih, gitu. Oh iya. Padahal di badan saya ini sebenarnya enak gitu. Atau terus
Tapi dan saya juga ngelihat hasil review di si tokonya itu dia misalkan bintangnya 4.8 berarti kan bagus. Berarti kan lebih banyak review bagusnya. Tapi ada orang yang mungkin menurut dia beberapa yang nggak cocok sama hasil saya jualan saya review itu. Iya. Itu hukum saya gimana Ustaz untuk orang Yang itu? penting Untuk saya gitu. Yang penting antum bicara jujur. Menurut saya gitu loh. Iya. Ini bahan bagus, enak. Ya, mudah-mudahan cocok buat kamu. Ya, cocok buat orang yang suka barang ini. Jadi kan mudah-mudahan. Iya. Ya, karena memang kalimat itu harus diatur. Ya. Dan jadi ketika ada orang apalagi udah banyak yang komentar bagus. Karena pasti nggak akan kita bisa membuat manusia itu suka 100%, semuanya 100%. betul. Ya, ada yang suka AC, ada yang kagak. Iya. Ya kan? Ada yang memang badannya bermasalah. Iya, Ya, apa sih memang ngomongin? kagak cocok kali sama badan dia kan gitu. Iya. Ya, jadi bahan di Indonesia kan belum tentu kuat apa disukai oleh orang-orang barat. Ya, tentunya keadaan alam yang berbeda. Wallahu alam. Intinya antum berbicara jujur. Bahkan kalau bisa gini, kan jangan sampai gini deh. Pakai ini supaya begini. Padahal dia belum make. Enggak sih kalau saya enggak. Nah, antum jangan. Antum udah pakai, udah review gini, enak dan jujur. Ya, jujur. Tiba-tiba ada yang nggak suka. Ya, maka kalimatnya tadi mudah-mudahan cocok ya buat kamu semua. Nah, itu dia. Oke. Ustadz udah cocok banget jadi afiliator sekarang. Iya. Udah pas Koko. jadi- Ada kali bangsa Iya. mungkin ada apa namanya brand yang punya koko keren ya kan. Coba nih. Noit mau jadi cobain afiliator. di Ustadz Noit. Jadi ini Siap. malam Oke. ini pengalaman yang luar biasa Bang. Luar biasa Jay. Mantap kali. Orang-orang yang keren kayak Ustadz dan Bang Dian ini ternyata Iya. juga mendalami ilmu agama yang luar biasa. Alhamdulillah. Nggak nyangka saya. Nggak, Iya bener-bener ini apa ya out of the box gitu Bang. Iya. Gimana keren kagak keren gak belajar agama. Wah, udah gak keren gak belajar agama Sat. Iya. Itu mah udah dah. Ya Allah. Masya Allah. Nah Biar jadi dari contoh, Iya. keren tapi belajar agama. Alhamdulillah. High quality Yes. tapi low attachment. Oke. Attachment. Gue gak bisa ngomongnya makanya lu suruh yang ngomong. Iya, Sat. Itu judul kajian Ustadz ntar. Ntar ya luar biasa ya. Jadi ada nggak Bang Dio nih nasihat selain tadi bahwa kalau ngonten tuh jangan ngambil nyomot atau nipu dan harus berusaha. Nasihat lainnya Bang buat para orang yang sama sejenis pecinta clothing itu nyemangatinnya gimana Bang untuk tetap terus bertahan karena kan kalau di dunia clothing saya juga pernah jualan clothing namanya LBF Gear tuh dulu sampai punya kaos lain sebagainya tapi bergerak di bidang sepeda dan gugur gitu Bang itu gimana tetap bertahan konsisten dari konten nyablon pindah tuh gimana Ini untuk si brand clothingnya atau untuk dua-duanya tuh Oke. dapat dua-duanya Kalau untuk si brand clothingnya ya dia harus survive, dia harus ikut perkembangan zaman sih. wow Ya, dia harus ngelihat pasar tuh lagi kemana ini, ya kan? Jadi wave-nya tuh lagi kemana, ya kan? Jadi kalau yang kita lihat sekarang tuh lagi second wave ya. Jadi brand-brand clothing lokal tuh sempat drop pada saat pandemi. Semua pada turunin harga, perang harga semua di sana, ya kan? Karena ada beberapa brand yang emang dia pelopor dia harga murah gitu di situ. Waduh, Ya. jual perang harga deh pokoknya. Ya, Erigo lah Pengen sebut nyebut aja lagi. ya. Jangan. Oke. Oke, seperti itulah ya. iya Bang maaf lanjut Bang Ya, oke, lanjut. Jadi, nah dari situ akhirnya brand-brand pada turunin harga semua. Nah, tapi sekarang kita udah mulai kembali normal nih. Nah, Oke. kita coba kayaknya brand-brand clothing lokal sekarang ini sudah mulai ke second wave nih. Mereka sudah mulai pingin coba harga normalisasi. Ya. Normalisasi harga. Iya, karena kasihan juga ya UMKM brand-brand clothing lokal ini ya kalau harganya harus ditekan terus belum lagi biaya admin di Iya, e-commerce HPP-nya udah berapa, iya, kan gimana harga gitu. supply bahan udah Iya, berapa. gitu kan potongannya kan ada yang pernah bikin konten tuh dia hitung-hitung per kaos yang dia jual cuma dapat 1.250 apa? iya sebenarnya Iya, Karena dipotong yang lain-lain ya. Iya, Kayak gitu-gitu. Jadi ya terus aja harus ikutin perkembangan zaman ya. Kayak misalkan sekarang fashion tuh lagi apa, trennya kaos oversize. Berarti oke, kita coba keluarin artikel kaos oversize kayak gitu. Iya. Jangan lagi ramainya kaos oversize, kita bikinnya kaos slim fit sendiri gitu kan jarang. Kan enggak pasarnya kan Nggak ngikutin wave-nya berarti ya. Nggak ikutin wave yang nggak ikutin kayak gitu Trennya sih. gitu ya. Terus untuk yang si ininya personalnya Bang untuk terus dalam apa kayak Abang kan tadi personalnya kan pasti kan butuh personal branding zaman sekarang kan. Iya. Abang nyablon tadi dikontenin ini itu sampai ke bakar kaos. Itu
apa tipsnya tetap bertahan di industri ini gitu Bang? Ya intinya yang konsisten aja terus ya konsisten sih intinya sih. Konsisten sama cari ide lain juga karena kan ini konsep bakar-bakar gini pasti orang-orang lama-lama jenuh. Iya. Betul. Ini Ada di titik yang Iya. akhirnya berpikir ya kayak gini ilmunya udah lo jelasin kemarin Iya. gitu kan. paling orang ntar lama-lama ngeliat konten gue nih, paling bakar gitu kan. Iya, Nah, cari coba konten yang kira-kira apalagi nih yang rame, entahlah visit store lah atau enggak misalkan kita oke lah bakar-bakarnya kita beda nih, kita compare sama brand luar lah gitu kayak gitu. Barang Ustadz belum ada. Wah, brand lokal bareng Ustadz. Barang Itu Ustadz. Mang. Masa dibakar-bakar juga Sat? Enggak, jangan. Ustadz mah kudunya ya Sat ya. Jadi konten berkah. Aduh. Jadi kagak bakar. Iya bagus Tahu lagi jadi apa. berkah ya. Aduh. Kirain air doang berkah gitu Sat ya. Iya. Konten Baju juga harus berkah. Berkahnya dengan kejujuran. Oh, Masya Allah. Tadi ya ngomong-ngomong tentang apa kolaborasi dan sebagainya gitu Bang Hendy. Iya. Ada nggak dari Bang Hendy yang pengen dijelaskan tentang produk-produknya dari apa tadi Noit, lain sebagainya Nirwana gitu. Kalau untuk Noise Studio itu itu brand vendor dari tahun 2013 ya. Allah. Cuman dari pas tahun 2000 semenjak bikin konten ini lah, semenjak pandemi ya Oke. udah 2 tahun lalu saya udah nggak di situ juga kan. Cuman intinya kalau pingin coba bikin brand clothing bisa ke Noise Studio sih. Night Studio. Terus kalau misalkan pingin coba cari kain-kain yang emang beda gitu ya. Dan dia juga sudah ada standarisasi Oekotex standar 100 di garmentnya. Ush. Jadi kalau Iya, standarisasi Oekotex standar 100 itu di mana kalau garment itu ada sertifikasi itu. Nah kalau ini benar, ya sertifikasi bukan seperti yang hal itu. Halal ya? Ini benar. Oke. Emang ini dari Iya. internasional ada. Internasional, Jadi ya. itu berarti si garment itu sudah aman dari zat kimia berbahaya, baik itu dari bahan baku ataupun amdalnya. Oke, Ya. sisaannya gitu ya. Ya, amdalnya jadi dia udah bagus ininya. Oke. Seperti itu. Dan sebenarnya banyak dari Nirwana Textile juga brand-brand clothing lokal besar tuh yang pakai cuman kita nggak bisa sebutin. Masya Allah. Siap, Masya Gitu. Allah. Privacy, ya kan? Company privacy. Gitulah seperti itu jadinya ya. Mantap Sat pengen sekali. nyobain nggak produknya Bang Dion Sat? Pengen? Iya dong. Ada store-nya nggak gitu Bang? Atau kita datang ke sana bisa nggak Bang? Boleh. Boleh dong. Boleh. Di mana Dion? Bogor. Iya. Oh, di Deket Bogor. Stan. Boleh. Dekot Oke, lah. Nirwana Nanti Textile. kita bikin Oh, konten bareng dia. Wih. Siap. Oh Ya. ke Nirwananya apa ke studio Ana nih? Terserah Abang. Studio Abang boleh. Kalau berarti studio bukan di di Nirwana bukan. Kalau Ya? Nirwana di Bandung. Oh, Nirwana di Bandung. Iya. Oke. Kalau mau OTD ini pakai dia di studio. Oh, Ya, bisa studio di mana? nyoba-nyobain Di Bogor pakai ya? ginian. Iya, misalkan nanti pakai topinya topi dari mana ya? Misalkan dari topi brand apa gitu ya kan. Oke. Terus jaketnya nanti Ustadz pakai jaket dari Rotab gitu ya. Wush, Rotap Iya, main biar- juga. iya, Rotap ya Riot. kan. Terus Jauh-jauh Iya, ya misalkan Bandung. kaosnya dari Motley atau Skrimus gitu-gitu ya. Sepatu pakai kaki gitu. Jual. Ustadznya emang butuh apa ya? Butuh konsultan dalam berpassion juga saat untuk era Iya. sekarang. Iya, Sat. Kalau iya, pingin iya. yang Cakep nih. streetwear yang apa sih namanya baggy tapi ankle pants ada dari No 40 body pack. Iya, reja banget. Iya kan ini Luar biar biasa. nggak isbal ya. Iya. Oh emang nih. Ini kalau digali lebih iya, dalam emang nih. ini Ustadz ini. Gua rasa pernah ngaji di mana deh nih orang kayak Iya gini. ini Ustadz nih. Abang berarti notice juga sama ilmu agama ya? Dari tadi tuh. Sebenarnya Aware ya. Ya ini nggak apa nih. Gak apa-apa Bang. Iya. Gak apa-apa Bang. Nah, ini membuka tabir aja, Bang. Sebenarnya mulai belajar ilmu agama itu waktu itu ibadah umroh waktu itu pernah. Jadi pas itu masih ya biasalah maksudnya masih yang Masih banyak Tradisional. masih belajar lah ya. Masih Gitu ya. belajar. Masih soli fardu kayak gitu itulah pokoknya. Tradisional lah. Ya, tradisional. Iya, Ya, iya. umum lah gitu pokoknya. Umum, iya. Iya. Terus setelah saya umroh itu sampai rumah itu nggak tahu kenapa isi YouTube saya tuh Ustadz Khalid semua. Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq. Syafiq, ya Ustadz Firanda. Salama, terus paling makin dalam ketemu Ustadz Yazid. Yazid. Rahimahullah. Begitu terus akhirnya
ya udah akhirnya belajar di situ dan alhamdulillah anak juga sekarang sekolahnya di sekolah yang yayasan yang Ansol itu Anak ya. soleh ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun emang ya Berproses lah ya. proses lah dulu ya itulah mungkin Imam ada yang naik turun tapi terima kasih juga ini Alhamdulillah. butuh bimbingan lagi ya butuh Intinya sering sih ikut manusia kajian itu sih. manusia itu sangat butuh terhadap agama. Siap. Karena agama ini benteng terakhir dan benteng ketenangan. Ya makanya kalau orang jauh dari agama, maka dia nggak akan tenang, nggak akan punya benteng. Maksudnya kita benteng di sini adalah agama Islam ya, agama Islam. Kalau kita udah dikasih Allah lahir Islam, tapi nggak mensyukuri gitu lah. Nggak mensyukuri sini nggak belajar, sayang banget. Ya. Dan yang udah hijrah, yang udah kenal sunnah, udah bertauhid pun jangan sombong. Oh iya. Itu. Karena nggak ada yang tahu akhir hayat seseorang. Ya, makanya kita berharap lebih banyak orang-orang kayak Bang Hendy Dion nih. Amin, Ya, amin. ya. Dan mudah-mudahan kita bisa terus jadi saudara ya Bang. Ya, kita juga nanti mampir ke tempat Abang. Boleh. Tujuannya sih bukan mau beli Bang. Kirain mau beli. Iya. Patah lagi. Kita tujuannya pengen menjalin ukhuwah. Ya, karena kita butuh orang-orang yang kayak Abang untuk berdakwah dengan cara Abang. Saya berdakwah dengan cara saya. Kali Abang kurang apa, ya nanti kan kita bisa komplitin. Ya, saya juga kurang sih. Patu kurang ya, ini kurang gitu ya. Maksudnya kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Nah, jadi teman-teman nih ya, yang mau tahu seluk beluk tentang tekstil, tentang clothing, ya jangan ragu-ragu deh nih di Hendy Dion. Hendy Dion tuh ada di mana aja Bang? Di Instagram, TikTok juga ada, YouTube. ya. Di YouTube juga ada. Tuh, referensinya udah jelas. Orangnya bisa ngasih edukasi tentang tekstil udah jelas. Ya, sebelum beli apa-apa nih, tanya beliau dulu dah. DM kalau dulu ya. Keren Bang. Seperti biasa Bang ya. Iya, betul. Nah, kita nih tadi gak sadar Bang, kita ngobrol baik sampai berapa jam ini. Iya kan? Iya, Nah, berarti kan udah di akhir segmen banget. Apa tuh? Di akhir segmen. Oh, akhir segmen. Iya, artinya ya seperti biasa Bang, kita minta closing statement dari Bang Hendy dan juga dari Bapak kita tuh Bang. Siap. Ada Bang closing statement apa? Apa aja Bang bebas dari Abang untuk penonton Zainers nih yang rata-rata Gen Z kayak Kojai gini. Iya dah. Oke, untuk mana kameranya? Ini ya, siap. Untuk teman-teman sesama kreator ya, cobalah untuk lebih jujur lagi dalam mereview ya. Tidak hanya sebatas dilihat dari hasil endorsan. Ya. Coba bisa lebih memilih lagi, dan untuk teman-teman afiliator coba jangan terlalu overclaim. Karena overclaim itu merugikan para customer yang membeli juga. Jadi kalau menurut lo panas, bilang aja panas. Kalau emang menurut lo adem, bilang aja adem. Ya. Intinya sesuai apa yang lo rasain kayak gitu ya. Jadi harus sesuai semuanya. Itu sih. Jujur ya. Jujur semuanya. Oke, terus Ustaz? Ya Masya Allah, buat Zainers semuanya, berdagang hal yang mulia. Karena Nabi kita juga berdagang. Dan kembali lagi saya ingatkan, jangan jadi pedagang yang suka banyak dosanya. Ya, tajir fajir, pedagang itu pendosa. Tapi jadilah pedagang yang jujur, sebagaimana Nabi SAW yang kita berharap nanti dikumpulkan bersama pedagang yang jujur juga. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan perlu pelajari tentang halal haram penting. Ya, bagaimana dagang yang jujur. Ya, dan jangan takut masalah rizki. Karena rizki ini udah ada yang ngatur. Justru kejujuranmu menjadikan sebab rizkimu datang insya Allah. Ya. Jadi kembali lagi kita ingatkan buat para pedagang pentingnya kejujuran. Bahwa semua akan dihisap nanti di akhirat. Ya. Jadi jangan sampai ya di akhirat kita bangkrut. Karena menzolimi orang secara tidak sadar. Ya.
apalagi yang review-review penting kejujuran. Iya. Ya, mungkin kalau nggak cocok, waduh bang saya nggak cocok nih karena bahannya begini-begini menurut saya nggak usah dijelek-jelekin. Cukup kasih tahu secara personal. Iya. Afwan ya, Ana nggak cocok nih. Iya. Karena menurut Ana ini ya ini. Oh dibilang aja bagus bang. Aduh Afwan Ana nggak bisa. Nggak gampang untuk berbicara seperti itu. Tapi daripada antum nanti jadi hisab. Akhirnya jadi ain juga. Waduh. Ya, Merembet ya. maka penting untuk belajar tentang halal haram dalam perdagangan. Ya. Siap. Waduh, sedap bang. Udah tuh dengerin tuh para Gianters ya. Karena pakai J deh, Jai. Kenapa tuh? Jai. Oh udah. Gianters. Overclaim. Enggak pakai Z, nah pakai Z. Ntar gue kagak nge-host di sini lagi. Pokoknya terus pantengin aja nih YouTube-nya Zayan Media Official Rumah Zayan. Di program Inside Outside selalu kita datangkan narasumber, ahli kita, ustadz kita itu orang-orang yang kece, keren dan pastinya banyak insight yang bisa lo dapet. Kalau lu lagi bingung mau ngapain gue di rumah bengong, itu video Zayan nih banyak banget. Kurang lebih udah ratusan deh. Lu satu-satu juga lu sampai besok kagak bakal kelar itu. Panjang-panjang durasinya. Dan juga kepada Bang Ustadz Andy Dion saya minta maaf. Oh, Ustaz Pongo. Ternyata underestimate saya kepada beliau salah guys. Waduh, iya, Mati deh soleh. Iya. Ustadz juga mohon maaf Ustadz kalau emang saya ada apa ya Ustadz ya. Susah nyebutnya ini. Gitu ya Bang Dani ya. Siap. Nah jangan lupa nih Zainers ya. Kita selalu ada kajian Jumat malam Jai. Wih. Iya kajian tauhid, kajian akhlak dan juga kajian sholat. Nah teman-teman yang mau gabung, yang mau ikut juga ngaji bareng sama kita, datang aja di As-Sof Bintaro ya, Masjid As-Sof Bintaro. Namanya apa programnya Bang? Tauhid Keepers, Wow. Tauhid Keepers. Keren, Insya Allah keren, ya, keren. nanti ketemu langsung deh sama gue, sama Koja juga. Mantep. Atau ketemuin aja langsung ustadznya, gedor pintunya. Bener. Ya. Nanti insya Allah ketemu lagi dengan kita di Inside Outside, Never Stop Learning, Never Stop Doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.